Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Bapak Ibu Saudara aman dalam perlindungan Tuhan. Sebentar kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, juga menyembah Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk berkat kekuatan, untuk berkat kesehatan, untuk berkat kekuatan yang Tuhan masih berikan bagi kami saat ini. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami akan mengagungkan Engkau, menyembah nama-Mu. Dan kami rindu Bapa bahwa setiap penyembahan kami, pujian kami boleh berkenan di hadirat Engkau. Dan boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Dan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depannya. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya akan selalu ada bagi kehidupan kita. Dalam segala perkara, Dialah yang menjadi pembela dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan siapkan hati. Kita akan datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, kita agungkan nama-Nya. Kita akan mengucap syukur untuk segala kebaikan-Nya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Syukur, syukur bahagia. Terima kasih, terima kasih. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah nama-Nya. Sama-sama katakan Allah yang bela, Allah yang bela. Amin. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Katakan dengan iman, ku pasti dapat lakukan semua. Percaya Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah nama-Nya. Sekali lagi katakan Allah yang bela, Allah
Oh terpujilah namanya. Sekali lagi, Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi sama-sama katakan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kita sembah Dia. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Bapa, Kau pelindung kami, kuasa-Mu dahsyat. Terima kasih, perlindungan-Mu sempurna, kasih-Mu besar Bapa. Tak pernah Kau tinggalkan kami.
kasih Yesus. Bapak Ibu yang dikasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi kepikiran, apa yang menjadi beban kita. Apapun masalahmu, apapun yang menjadi kepikiran, letakkan semua di bawah kaki Tuhan. Percaya, kuasa Tuhan jauh lebih besar. Dan kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat dari masalah kita. Tangannya sanggup untuk menolong kita. Tangannya sanggup untuk menjamah kita, memulihkan kita. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Dia terlebih besar, amin. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Sama-sama katakan. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah buat kasih-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami bersama dengan anggota keluarga kami ya Tuhan boleh berkumpul ya Tuhan. Walau Yesus
kami masih belum datang ke hadirat-Mu Bapa, kami masih belum datang ke gereja-Mu ya Tuhan, karena kondisi seperti ini ya Tuhan. Namun bersyukur Bapa, di dalam hati terkecil kami Bapa, kami masih boleh menghadap-Mu, kami masih boleh memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan Allah. Sungguh semuanya berasal dari-Mu, semua karena kasih anugerah-Mu yang telah Kau berikan bagi kami saja ya Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan buat negeri kami Bapa, buat bangsa kami ya Tuhan, yang tengah mengalami masa-masa berat ini ya Tuhan Allah, yang mengalami masa-masa pencobaan ini Yesus. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, kami pasti bisa melalui ini semua. Kami pasti bisa melalui semua ini dengan kekuatan-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami ya Tuhan Allah. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu pada pagi hari ini. Jika sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami boleh membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberkati kami ya Tuhan yang boleh mendengarkan, Engkau juga memberkati kiranya hamba-Mu ya Tuhan yang sebentar boleh menyampaikan firman tersebut kepada kami ya Tuhan. Biarlah apa yang beliau sampaikan semuanya berasal dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati beliau dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, hingga apa yang beliau sampaikan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, boleh kami lakukan buat setiap perjalanan kehidupan kami ya Tuhan Allah. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kami perlaskan doa kami ya dalam nama Yesus Kristus. Kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan langsung saja melihat isi Alkitab kita dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Judul firman Tuhan, Tuhan penjaga Israel ya. Tetapi tema renungan kita kali ini, Tuhan tidak pernah tidur atau Gusti mboten nate sare. Gusti ora sare. Demikian firman Tuhan, nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat pemazmur punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Dia mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia melihat ke gunung-gunung, dikelilingi gunung waktu itu. Dari gunung dan lereng-lereng gunung, dia melihat. Dari celah-celah gunung, dia melihat tidak ada orang yang datang menolong. Tidak ada orang yang datang menolong. Dari gunung-gunung yang dia lihat itu tidak ada orang yang datang menolong. Dan dia bersaksi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekalian, pertolongan Daud itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Juga pertolongan kita yang ada ini juga Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jagat raya dengan segala apa yang ada di dalamnya, alam yang nampak, yang tidak nampak, yang sudah Dia ciptakan itu, yang begitu dahsyat itu ciptaan Tuhan. Dia adalah Tuhan kita yang menolong kita. Sungguh kalau dikatakan pertolonganku ada dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, artinya pertolongan yang dari Tuhan itu buat kita tidak ada tandingannya, tidak ada duanya. Sekalian saya merasa bangga punya Tuhan yang maha penolong bagi saya dan bagi kita semua. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di bawah judul Tuhan penjaga Israel itu ada dua kata atau satu kalimat, nyanyian syarah. Apa itu nyanyian syarah? Nyanyian syarah itu nyanyian pendakian, nyanyian perjalanan spiritual, nyanyian perjalanan batin, perjalanan iman, perjalanan rohani kita. Kalau di Indonesia yang namanya syarah itu ke kubur-kubur, tapi kalau di Israel dan ke Israel
Ya tidak, di sana ke Yerusalem, langsung cari kota Daud, ada Bukit Sion, dan di sana kita naik dan sering dilakukan, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ya sekalian, nyanyian siara itu nyanyian pendakian. Ingat umur kita semakin hari semakin bertambah, tapi Alkitab katakan walaupun secara fisik, lahiriah kita semakin rusak, semakin low dan tidak berdaya, tetapi Dia inginkan supaya manusia batiniah kita berjalan terus sampai ke Sion, ke kota Allah, bahkan sampai di sana semakin kuat. Kalian ada kurang lebih 7 atau 6 kalimat keyakinan, ya, kalimat keyakinan. Ada 7 poin. Yang pertama dikatakan seperti ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ya. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah, tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Goyah saja tidak, apalagi mengalami kejatuhan dan kehancuran. Tidak mungkin sekalian. Dari 1 Petrus pasal 1 ayat 5, oleh kuasa ilahinya Dia memberikan pada kita kekuatan yang luar biasa karena kita beriman kepadanya. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kaki itu adalah kekuatan untuk menopang tubuh kita. Dan kaki itu adalah kekuatan untuk kita berjalan, termasuk perjalanan iman kita. Sungguh kalau tidak Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita tidak akan pernah kuat. Tapi karena Tuhan memampukan kita, menyanggupkan kita bisa kuat melewati hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu kalimat keyakinan pertama atau poin pertama. Poin yang kedua dikatakan seperti ini. Hidup kita dijaga oleh Tuhan. Dan siang menjaga itu Tuhan yang tidak pernah tidur. Sekalian yang namanya manusia, kita semua perlu bisa tidur. Perlu jam-jam istirahat yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Untuk apa? Untuk memulihkan tenaga kita. Tanpa kita bisa tidur, kita sakit. Tetapi ingat, Tuhan sudah menganugerahkan kita. Kita diizinkan dan menjadi orang yang bisa tidur. Dan ingat sekalian, kalau kita berumur 70 sampai 75 atau 80, berarti kurang lebih 30.000 malam, ya. Kita boleh diizinkan tidur 30.000 malam sekalian. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan yang menjaga kita. Bahkan Alkitab katakan Mazmur 127 ayat yang kedua C mengatakan bahwa waktu kita tidur, kita mencintai Tuhan dan Tuhan cinta kita. Tuhan memberkati kita yang dicintainya, yang mencintainya waktu kita tidur. Itu poin yang kedua sekalian. Ingat, Tuhan menjaga kita dan kita dijaga oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan tidak pernah tidur. Poin yang ketiga. Kita melihat di sini, kita hidup dalam naungan Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Ingat sekalian, kalau kita tahu, kita sadar dan kita mengerti bahwa Tuhan itu naungan kita, seharusnya betapa tenangnya kita, betapa damai dan sejahteranya kita, betapa amannya kita, betapa teduhnya kita, betapa senangnya dan limpah syukurnya kita, karena perteduhan kita adalah Tuhan yang menaungi kita. Poin yang keempat, sekalian kalimat keyakinan yang keempat, dikatakan matahari di waktu siang tidak menyakiti kita, bulan pun juga tidak menyakiti kita. Mengapa matahari tidak bisa menyakiti kita sekali? Mengapa? Ingat, umat Israel selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Coba kita berjalan katakanlah seminggu saja, 7 hari saja, atau 2 minggu saja, atau 15 hari saja berjalan di padang gurun yang panas yang seperti itu. Pasti sekalian tidak ada yang kuat berjalan di sana sekalian. Tanpa naungan lu, tanpa pepohonan lu sekalian. Tapi ingat, kalau umat Israel bisa berjalan selama 40 tahun, itu mereka kuat berjalan, dimampukan berjalan, sanggup berjalan, sampai di seberang sana sekalian. Ingat, karena ada tiang api yang malam hari membuat hangat mereka.
tiang awan yang buat mereka siang hari itu teduh dan merasa teduh sekalian. Matahari tidak bisa menyakiti mereka umat Tuhan. Ini arti rohaninya begini, segala keadaan atau kondisi yang sering menyakitkan banyak orang, kita dimampukan, kita disanggupkan, kuat mengatasi, bahkan kita bisa menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Poin yang kelima, kalimat keyakinan kelima, ingat kita dijaga dari segala kecelakaan. Apa ini tidak luar biasa? Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan. Ingat, di dunia ini katakanlah, ya sudah tidak ada tempat yang aman. Dunia ini di mana saja, kapan saja, rawan kecelakaan. Tetapi kalau sampai hari ini, kita bisa ada sebagaimana kita ada, selamat sentosa seperti hari ini semua karena Tuhan dan karena Tuhan saja. Sekalian poin yang ke-6 selanjutnya ya, dijaga nyawa kita dari segala kesesatan. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, selain Tuhan menjaga kita, melepaskan kita dari segala kecelakaan, ingat nyawa kita dijaga oleh Tuhan. Mengapa nyawa kita dijaga oleh Tuhan? Ya supaya kita tidak tersesat lagi. Ingat kita kan dulu ada domba-domba yang tersesat. Tidak bisa pulang ke rumahnya, tidak bisa datang kepada gembala, tidak bisa pulang ke rumahnya. Tapi Tuhan cari kita sampai kita ketemu dan Tuhan tidak mau kita tersesat lagi. Alkitab katakan di Yohanes pasal 10 ayatnya berapa begitu sekalian? Alkitab katakan domba-domba itu di tanganku dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut domba-domba itu dari tanganku. Ingat sekalian, Dia menjaga kita, nyawa kita, supaya kita tidak disesatkan atau tidak tersesat lagi. Penjagaannya itu sungguh luar dan amat sangat luar biasa. Alkitab katakan, Tuhan gembalaku, tidak kekurangan aku. Dibaringkannya aku di padang yang berumput hijau, dibimbingnya aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Di bayang-bayang maut, di tempat-tempat yang rawan kecelakaan, yang mengancam nyawa kita, ingat Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan, dan Tuhan menjaga nyawa kita. Mengapa? Ingat hidup kita, nyawa kita sudah ditebus, sudah dibeli dengan harga yang lunas, dan sudah menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Poin yang ke-7 sekalian, Dia menjaga kita, keluar masuk kita dijaga oleh Tuhan. Ingat kita punya Tuhan itu tidak pernah tidur. Dan saya sangat bersyukur waktu saya tidur ternyata Tuhan lagi-lagi tidak pernah tidur. Dia selalu jaga dan jaga saya. Bahkan kita semua sebagai biji matanya sangat dijaga secara istimewa oleh Tuhan. Dan Alkitab katakan poin yang ke-7, ya kalimat keyakinan yang ke-7, keluar masuk kita dijaga oleh Tuhan sampai selama-lamanya. 24 jam kali selama-lamanya Tuhan menjaga keluar masuk kita. Mengapa? Apa artinya keluar masuk kita? Bukan berarti sudah masuk, tidak bisa keluar, atau kadung keluar, tidak bisa masuk. Kalian bisa keluar masuk karena ada pintu, ada jalan. Ingat, baik kita umat Tuhan, domba-dombanya Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak mendapatkan pintu. Jalan keluar, pintu keluar masuk di dalam Tuhan itu pasti, itu harapan kita. Sekalian saya bersyukur, selalu ada jalan keluar, selalu ada jalan keluar. Mengapa? Sebab pintu itu tetap terbuka untuk kita. Siapa pintu itu? Yesus berkata, akulah pintu. Bahkan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ingat Tuhan jalan, Tuhan pintu. Dan keluar masuk kita, sifat terjang hidup kita, perjalanan kita, keluar masuk desa, keluar masuk kota, ingat untuk pekerjaan kita, untuk masa hidup kita, sekalian kita tidak akan pernah ketutupan pintu. Pintu dan jalan selalu terbuka buat kita orang-orang percaya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan kali ini. Dan kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang adalah penjaga kami. Dan kami sadar penjaga kami, Tuhan yang tidak pernah terlelap.
tidak pernah tertidur. Di mana saja dan kapan saja, bahwa waktu kami berbaring untuk melepaskan lelah, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tidak pernah tidur. Sungguh kami berlimpah dengan rasa syukur kami. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara. Mari Roh Kudus remakan setiap kalimat ini ke telinga, ke hati umat Tuhan yang mendengar. Bahwa mereka boleh semakin dikerjakan oleh firman Tuhan. Dan mereka semakin yakin, semakin bangga siapakah Tuhan itu. Adalah Tuhan yang menolong mereka, yang menolong kami semua, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala apa yang ada di dalamnya. Kayak bersyukur punya Tuhan yang tidak ada tandingannya, Tuhan yang tidak ada duanya. Sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau. Sungguh hanya Tuhan saja andalan kami, kekuatan kami, kesanggupan kami, dan kepadamu kami berharap bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang adalah maha segalanya bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat duduk kami, kembali ke aktivitas kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami dan persoalan kami dan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu apa saja yang sedang kami butuhkan untuk kami, keluarga kami. Oh Tuhan, mohon Engkau memberkati kami kembali di hari Sabat hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapakku, terima kasih sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita akan angkat tangan dengan penuh keyakinan. Pulanglah bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan dengan wajahnya menyinari perjalanan hidup kita. Tuhan dengan kasih dan setianya, sungguh Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya yang ya dan amin, bahwa kita diberkati oleh Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang sungguh dijanjikan oleh Tuhan untuk kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan berkat yang limpah dalam nama Yesus biarlah turun buat kita semua, menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih, oh Bapa terima kasih. Tuhan memberkati.